Jumpa lagi di Mix Channel Indonesia. Mungkin kalian pernah mendengar nama Jon Moxley atau Dean Ambrose. Saya akan bahas mengenai sosok pegulat fenomenal ini. Jon Moxley, dari kehidupan keras, alkohol, hingga kebebasan di AEW. Jon Moxley bukan sekadar pegulat profesional. Ia adalah potret manusia yang hidup di antara kekerasan, tekanan mental, dan pencarian jati diri di dalam industri hiburan yang keras dan penuh kepalsuan. Di balik darah yang mengalir di ring, ada kisah panjang tentang anak muda yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil, menemukan pelarian di dunia gulat, lalu hampir kehilangan segalanya karena alkohol. Nama aslinya Jonathan David Good. Lahir pada 7 Desember 1985 di Cincinnati, Ohio. Tentang keluarganya, Moxley hampir tidak pernah berbicara detail. Nama ayah dan ibunya tidak pernah diumumkan secara resmi ke publik. Begitu juga jumlah saudaranya. Ini bukan karena tidak ada cerita, tetapi karena Moxley secara sadar menutup rapat kehidupan pribadinya, terutama masa kecil. Namun, dari berbagai wawancara, satu hal konsisten muncul. Ia tumbuh di lingkungan yang keras, tidak ideal, dan penuh tekanan sejak usia sangat muda. Sekolah bukan tempat aman bagi Jon kecil. Pendidikan formal tidak pernah menjadi jalur yang ia banggakan. Tidak ada catatan ia menempuh pendidikan tinggi. Sejak remaja, pikirannya lebih dipenuhi satu hal, bertahan hidup dan melampiaskan kemarahan. Dan disitulah dunia gulat masuk kehidupannya. Pada usia sekitar 18 tahun, sekitar tahun 2004, Jon mulai bergulat di arena independen. Bukan gulat indah penuh teknik, melainkan hardcore wrestling, pertarungan brutal, berdarah, penuh risiko. Bagi sebagian orang, ini hiburan ekstrem. Bagi Jon, ini terapi. Setiap luka di tubuhnya menjadi cara untuk menyalurkan emosi yang tidak pernah ia bisa ungkapkan dengan kata-kata. Gaya brutal itu bukan gimmick. Itu adalah refleksi kondisi mentalnya saat itu. Ia marah, frustrasi, dan tidak percaya pada dunia karena gulat memberinya identitas. Karirnya terus naik hingga akhirnya direkrut WWE pada 2011. Di sana ia dikenal sebagai Dean Ambrose dan bersama Seth Rollins serta Roman Reigns membentuk grup legendaris The Shield. Popularitasnya meledak. Ia menjadi juara, bintang utama, wajah perusahaan. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Namun justru di puncak inilah krisis dimulai. Di balik layar WWE, Jon merasa terjebak. Karakter Dean Ambrose semakin jauh dari dirinya yang asli. Humor dipaksakan. Storyline tidak lagi terasa jujur. Ia kehilangan kendali atas siapa dirinya di atas ring. Dan ketika seseorang kehilangan kendali atas identitasnya, tekanan mental mulai menumpuk. Disinilah alkohol masuk secara perlahan lalu mengambil alih. Jon Moxley secara terbuka mengakui bahwa ia minum berlebihan selama bertahun-tahun. Bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk menenangkan kecemasan, minum sebelum tampil. Minum untuk melupakan bahwa ia tidak bahagia meski sukses. Ini bukan gosip, ini pengakuannya sendiri. Ketika kontraknya di WWE mendekati akhir pada 2019, perusahaan menawarkan perpanjangan kontrak besar. Uang, status, dan keamanan sudah di depan mata. Tapi Jon menolak. Keputusan yang dianggap gila oleh banyak orang. Mengapa seseorang meninggalkan perusahaan terbesar di dunia gulat saat masih di puncak? Jawabannya sederhana tapi mahal, kebebasan dan kejujuran.
Ia keluar dari WWE dan muncul di All Elite Wrestling AEW dengan nama aslinya Jon Moxley. Di AEW, ia kembali menjadi dirinya sendiri, brutal, jujur, tanpa sensor. Ia menjadi juara dunia AEW dan simbol pegulat anti-sistem. Namun, kebebasan ini juga datang dengan harga tubuh dan mental yang semakin terkuras. Pada 2021, titik kritis itu datang. Jon Moxley membuat keputusan paling penting dalam hidupnya, masuk rehabilitasi untuk kecanduan alkohol. Keputusan ini dilakukan secara sukarela. Tidak ada paksaan dari AEW, tidak ada skandal yang bocor ke publik sebelumnya. Di balik keputusan ini, ada satu sosok penting, yaitu Renee Paquette. Istrinya, Renee bukan hanya pasangan hidup, tetapi jangkar emosional. Ia mendukung penuh keputusan Jon, bahkan ketika itu berarti menghentikan kariernya sementara. Keselamatan keluarga lebih penting daripada sorak penonton. Jon menjalani rehabilitasi, menjauh dari ring, dan menghadapi dirinya sendiri tanpa alkohol. Ia kembali bukan sebagai manusia yang sempurna, tetapi sebagai manusia yang sadar. Hari ini, Jon Moxley adalah sosok yang berbeda. Ia masih brutal di ring, masih berdarah, masih ekstrim. Tapi kali ini dengan kendali. Ia terbuka soal kesehatan mental, soal kecanduan, dan soal pentingnya jujur pada diri sendiri. Ia menjadi simbol bahwa di balik industri hiburan yang gemerlap, ada manusia nyata dengan luka nyata. Kisah Jon Moxley bukan tentang gulat semata. Ini tentang harga kebebasan, tentang bagaimana kesuksesan tidak selalu berarti kebahagiaan, dan tentang keberanian untuk berhenti sebelum semuanya terlambat.